Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Sejak dahulu kala, manusia dari masa ke masa selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta. Berawal dari pertanyaan sederhana itu, kemudian tercipta beragam teori tentang penciptaan alam semesta. Di antara beragam teori itu, yang paling dikenal adalah teori materialisme dan teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Namun, teori-teori semacam itu belum pasti akan kebenarannya. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sudah dijelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupi malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Namun ada satu kelompok yang mengatakan bahwasannya alam semesta ini tercipta begitu saja tanpa ada penciptanya. Kelompok itu disebut dengan kelompok ateis, yaitu suatu kelompok yang tidak mempercayai akan keberadaan Tuhan Sang Maha Pencipta. Mereka beranggapan bahwa alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada penciptanya. Seperti kisah berikut ini yang terjadi pada abad ke-7 Masehi, yang mana ada seorang ateis yang hebat dalam berdebat dan mengalahkan seluruh ulama di zaman itu. Namun hingga akhirnya ada satu ulama yang mampu mengalahkannya tanpa memberikan satupun ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Di zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah, terdapat sekelompok kaum Sumaniyah yang ateis. Mereka mengingkari keberadaan Allah dan menyatakan alam semesta tercipta secara kebetulan. Langit, bumi, gunung, dan lautan menurut mereka juga ada secara kebetulan. Salah seorang dari kaum ateis itu ada yang terang-terangan mengatakan bahwa alam semesta ini ada begitu saja. Dan menariknya, orang ateis ini pandai berdebat. Dia pun telah mengalahkan para ulama-ulama di Irak dalam berdebat. Ketika para ulama telah dikalahkan, maka umat pada zaman itu mendapat rasa kebingungan dan keraguan. Sebab ulama-ulama mereka telah kalah dalam beradu argumentasi dengan seorang ateis, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah umat pada saat itu harus bertahan dengan ulama atau ikut dengan ateis yang telah menang dalam debatnya. Maka dari itu ulama-ulama Irak pada saat itu beramai-ramai pergi mendatangi rumah Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan ilmu debatnya. Kebetulan rumah Imam Abu Hanifah berada di seberang sungai. Mereka meminta bantuannya untuk berdebat dengan orang ateis tersebut. Ketika mereka para ulama sampai di rumah Imam Abu Hanifah, mereka menceritakan perihal kejadian yang ada di kota mereka, bahwa di sana ada seorang ateis yang pandai dalam berdebat dengan logika. Dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bahkan dia tidak mengakui bahwa alam semesta ini tercipta karena ada penciptanya. Setelah Imam Abu Hanifah mendengarkan penjelasan para ulama Irak itu, Imam Abu Hanifah pun berkata, "Baiklah kalau begitu, insya Allah aku siap untuk menghadapi dia." Maka katakanlah kepada dia bahwa aku, Imam Abu Hanifah, siap untuk berdebat dengannya. Imam Abu Hanifah pun meminta untuk berdebat di lapangan luas dengan seluruh penduduk kota ikut berkumpul dan menyaksikannya. Mulai dari pemimpin kota, para menteri dan pejabat, para ulama dan seluruh penduduk kota harus berkumpul dan ikut menyaksikan debat tersebut. Maka telah ditetapkanlah waktu untuk mereka berdebat adalah di pagi hari, tepatnya pada waktu duha, dan panggung pun juga sudah disiapkan. Orang ateis itu pun menyepakati persyaratannya. Dia sangat semangat dan sangat percaya diri akan memenangkan debat kali ini. Seperti sebelum-sebelumnya, dia telah mengalahkan ulama yang lainnya. Dan tibalah waktu perdebatan itu, di mana seluruh undangan, baik orang ateis itu maupun seluruh penduduk kota telah hadir. Ketika telah tiba waktu untuk dimulai perdebatan, yaitu di waktu duha, ternyata Imam Abu Hanifah belum hadir di tempat itu, sedangkan seluruh orang sudah ramai di tempat tersebut. Hari pun menjelang siang, namun Imam Abu Hanifah belum juga datang. Para ulama menjadi gelisah dan khawatir lantaran Imam Abu Hanifah tak kunjung datang. Pada akhirnya orang ateis yang ingin berdebat itu mulai sesumbar dan berkata, "Manakah Abu Hanifah itu yang katanya ingin berdebat denganku? Dia tidak berani untuk datang karena dia tahu dia pasti akan kalah, dan dia menyadari bahwa dia memiliki logika dan argumentasi yang lemah. Maka dari itu dia tidak berani datang untuk berdebat." Orang
ateis ini pun mengambil kesempatan untuk berceramah dan menyampaikan pemikirannya tentang apa yang diyakininya di depan seluruh penduduk kota dan para pejabat. Karena memang selama ini orang ateis ini selalu menyampaikan keyakinannya hanya dari kelompok ke kelompok saja. Ia pun mulai menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa alam semesta ini ada begitu saja, dan lain sebagainya. Setelah orang ateis ini menyampaikan pendapatnya panjang lebar dan Imam Abu Hanifah pun belum juga datang, orang ateis ini pun merasa menang dan ingin meninggalkan tempat. Umat yang menyaksikan pada saat itu pun banyak yang terpengaruh atas ceramah dari seorang ateis itu. Ketika orang ateis itu ingin turun dari panggung, barulah Imam Abu Hanifah datang menghampiri orang ateis itu dan menahannya untuk tidak meninggalkan panggung. Dan ternyata Imam Abu Hanifah sudah hadir tepat waktu sejak waktu duha. Namun Imam Abu Hanifah berada di kerumunan orang banyak yang ingin menyaksikan dan sengaja untuk tidak langsung naik ke panggung demi untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang ateis tersebut. Imam Abu Hanifah pun berkata kepadanya, "Tunggu, janganlah kau pergi dulu." Orang ateis itu menjawab, "Oh, tidak bisa. Waktu sudah habis dan kenapa kau baru datang?" Imam Abu Hanifah pun meminta maaf kepadanya. Namun orang ateis itu berkata, "Tidak bisa. Aku tidak bisa memaafkan kamu jika kamu tidak memiliki alasan yang tepat. Dan alasan itu harus bisa diterima kenapa kamu terlambat." Maka Imam Abu Hanifah berkata, "Baiklah, aku akan menyampaikan kepada kau dan seluruh umat yang hadir supaya mereka mengetahui kenapa aku bisa terlambat." Kemudian Imam Abu Hanifah mulai bercerita, "Wahai semuanya, sebenarnya aku ini tidak tinggal di kota ini. Rumahku berada di seberang sana. Ketika aku berjalan menuju ke sini, aku harus menyeberangi sungai itu. Ketika aku sampai di tepi sungai itu, aku tidak mendapati perahu atau alat untuk menyeberangi sungai, dan aku pun juga tidak bisa berenang. Aku pun terdiam di tepi sungai itu sambil memikirkan bagaimana caranya aku untuk dapat menyeberangi sungai itu. Aku pun duduk di bawah sebuah pohon dan terus memikirkan bagaimana caranya aku bisa ke seberang. Aku pun terus menoleh ke kanan dan ke kiri mencari-cari barangkali ada perahu sambil berharap semoga Allah memudahkanku datang kemari. Dan subhanallah, tiba-tiba secara kebetulan ada angin berhembus kencang, lalu ada petir besar menyambar. Jika ia menyambar sebuah rumah, mungkin rumah itu akan roboh. Tapi secara kebetulan petir itu menyambar sebuah pohon besar, lalu pohon tersebut terbelah menjadi dua. Secara kebetulan robohnya ke sungai. Lalu secara kebetulan pula datanglah potongan besi dan ada bahan yang masuk ke sana membentuk kapak. Secara kebetulan pula kapak itu bergerak-gerak menghantam potongan pohon tersebut dan jadilah sebuah perahu. Tak berhenti di situ, ada dua ranting yang jatuh ke sungai dan menempel di sisi kanan dan kiri perahu. Setelah itu perahu tersebut mendekat kepadaku dan aku naik. Begitu aku di atasnya, perahu itu mendayung sendirian dengan cepat hingga aku sampai ke seberang dan akhirnya aku bisa tiba di sini. Nah, begitulah ceritanya. Sekarang mari kita lanjutkan diskusi kita. Apakah alam semesta ini tercipta secara kebetulan atau tidak? Mendengar hal itu, orang ateis ini berkata, "Tunggu sebentar, kau ini waras atau tidak?" Imam Abu Hanifah pun menjawab, "Tentu saja aku waras." Ateis itu berkata lagi sambil tertawa, "Hai masyarakat, lihatlah Abu Hanifah sudah gila. Ceritamu itu tidak masuk akal, wahai Abu Hanifah. Bagaimana mungkin sebuah perahu bisa tercipta dari petir yang menyambar secara kebetulan, lalu terpotong secara kebetulan dari pohon dan ranting jatuh menempel di sisi kanan dan kiri perahu? Tidak mungkin. Untuk membuat perahu dibutuhkan orang yang mengerjakannya, memotong kayunya, memasang talinya, membuat sampan dan seterusnya. Hai masyarakat, apakah kalian percaya?" Lalu masyarakat pun menjawab, "Tentu saja tidak, itu tidak mungkin." Lalu ateis itu berkata lagi, "Maka Abu Hanifah ini sudah gila." Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "Subhanallah, tunggu sebentar. Yang gila sebenarnya aku atau dirimu? Jika kau mengatakan aku gila karena aku mengatakan ada perahu terbentuk sendiri, maka kau lebih gila lagi. Sebab kau mengatakan bahwa langit, bumi, gunung, laut, manusia, hewan, matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya ada secara kebetulan. Tapi mengapa kau tak percaya bahwa ada satu perahu yang tercipta secara kebetulan? Maka kau lebih gila daripada aku. Sebab itu kita ini sama-sama gila. Jadi kita ini jangan berdebat." Setelah berkata seperti itu, Imam Abu Hanifah langsung pergi dan kembali pulang. Lalu semua penduduk kota yang menyaksikan itu tercengang. Pikirannya seperti merasa terbuka. Lalu dengan sontak mereka berkata, "Ternyata betul Imam Abu Hanifah. Perahu yang kecil saja tidak mungkin bisa terbentuk sendiri. Lalu bagaimana bisa alam semesta, langit, bumi, bintang-bintang dan semuanya ini bisa tercipta sendiri secara kebetulan tanpa ada penciptanya? Ternyata kita telah dibodohi oleh ateis ini." Dan pada akhirnya semua orang yang terpengaruh perkataan
ateis itu kembali kepada Islam dan meninggalkan orang ateis itu sendiri karena telah dianggap gila. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah menarik ini terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik, bahwa jika ingin berdebat atas nama agama Islam tidak harus menggunakan ayat Al-Quran dan hadis, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayai akan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi orang-orang seperti mereka lebih mengutamakan logika. Maka benarlah apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang mendebat ateis itu dengan logika di atas logika. Semoga dari kisah ini dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.